Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Jajunista dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Studi Manajemen dari kelas MA22C1. Dibuatnya video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Suryadi SEMM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen kewirausahaan. Apa sih manajemen itu? Jadi, manajemen adalah proses penentuan dan pencapaian tujuan-tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi dasar seperti planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Dalam penggunaan sumber-sumber tenaga kerja, modal, material, dan informasi. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi manajemen. Ada 5 fungsi manajemen, yaitu 1. Ada perencanaan atau planning. Kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Ketiga, penyusunan personalia atau staffing. Keempat, pengkoordinasian coordinating. Dan terakhir ada penyusunan anggaran atau budgeting. Poin-poin penting definisi manajer. Ada 3 poin penting definisi manajer, yaitu pertama, manajer membuat keputusan yang sadar untuk menetapkan tujuan dan mencapai tujuan-tujuan. Kedua, manajer mencapai tujuan melalui orang lain. Yang ketiga, manajer bekerja baik dengan individu-individu maupun kelompok-kelompok. Selanjutnya ada tingkatan manajemen. Jadi ada 3 tingkatan manajemen. Yang pertama, atau paling bawah, ada manajemen tingkat bawah atau supervisor. Yang kedua atau menengah, ada manajemen menengah, yaitu di bawah vice president tetapi di atas supervisor. Yang ketiga ada manajemen puncak atau CEO, chief executive officer, yaitu presiden yang membawahi vice president. Nah, di sini ada gambar piramida manajemen. Jumlah keputusan pokok yang diambil pada setiap jenjang. Jadi yang paling atas ada manajemen puncak atau manajemen institusional. Yang kedua ada manajemen madya atau manajemen administratif. Yang ketiga ada manajemen operasional atau manajemen supervisor. Berikutnya ada area manajemen. Area manajemen dibagi menjadi 4, yaitu ada manajer pemasaran, ada manajer operasi, ada manajer keuangan, dan manajer sumber daya manusia. Fungsi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen itu. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, penentuan personalia, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan, apa sih perencanaan itu? Jadi perencanaan itu memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Nah, dalam pengidentifikasian tujuan-tujuan dan cara-cara alternatif untuk mencapai tujuan, ada hal yang perlu diperhatikan, antara lain lamanya waktu dan cakupan perencanaan. Kedua, ada pengaruh-pengaruh dan perencanaan. Tiga, ada kontinuitas dan fleksibilitas. Selanjutnya, ada pengorganisasian, yaitu dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Yang perlu diperhatikan yaitu kegiatan penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ada penentuan hubungan wewenang. Berikutnya ada personalia atau staffing. Berusaha menentukan orang-orang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ada mempertahankan mereka atau mempertahankan staf-staf mereka. Ada pengarahan atau directing. Jadi,
Pengarahan itu adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Berikutnya, ada kepemimpinan, mengembangkan suasana iklim kerja yang baik, memotivasi karyawan. Berikutnya, ada pengendalian, yaitu menentukan standar, mengukur kinerja yang sebenarnya, menganalisa hasil, dan melakukan koreksi apabila diperlukan. Berikutnya ada keterampilan-keterampilan manajemen, yaitu keterampilan yang perlu atau penting dalam manajemen, yaitu satu ada keterampilan konseptual, yaitu conceptual skill. Manajer tingkat atas, top manager, harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Kedua ada keterampilan kemanusiaan atau human skill. Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi dan keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga dengan keterampilan kemanusiaan. Yang ketiga ada keterampilan teknik atau technical skill. Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, akuntansi, dan lain-lain. Berikutnya ada kiat-kiat manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis, ada, dan berlangsung. Bila usahanya ingin berhasil, para wirausaha menggunakan proses kreativitas dan inovasi sebagai alat pemberdaya sumber-sumber ekonomi untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa di samping fungsi-fungsi manajemen. Organisasi wirausaha. Kompleksitas organisasi usaha tergantung pada lingkup atau cakupan usaha yang akan dimasuki. Semakin besar lingkup usaha, semakin kompleks organisasinya. Sebaliknya, semakin kecil lingkup usaha, maka semakin sederhana organisasinya. Pada lingkup atau skala usaha kecil, organisasi pada umumnya dikelola sendiri. Lanjut, ada fungsi kewirausahaan dan fungsi manajemen. Dilihat dari fungsi kewirausahaan dan fungsi manajemen, dalam perusahaan kecil, fungsi manajemen relatif tidak begitu besar. Sedangkan fungsi kewirausahaan sangat besar perannya karena dasarnya adalah kreativitas dan keinovasian. Sebaliknya, dalam perusahaan besar, fungsi kewirausahaan relatif tidak begitu besar, sedangkan fungsi manajemen sangat besar karena dasarnya adalah fungsi-fungsi manajemen. Tantangan sumber daya kewirausahaan. Tantangan sumber daya kewirausahaan yaitu ada tantangan persaingan global, ada tantangan pengangguran, tantangan tanggung jawab sosial, tantangan kemajuan teknologi, tantangan gaya hidup dan kecenderungannya, ada tantangan etika, tantangan keanekaragaman angkatan kerja, dan tantangan pertumbuhan penduduk. Sekian yang dapat saya presentasikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.